Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 dari kelas B20 Prodi Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai penyediaan jasa publik. Nah, sebelum memasuki materi, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 6 ini. Nah, kelompok 6 ini terdiri dari 4 orang, yaitu yang pertama Ayu Mutmainah dengan akhiran NIM 047, dan yang selanjutnya Cassandra Friska dengan akhiran NIM 050, dan yang ketiga itu Aninda Gita dengan akhiran NIM 051, dan yang terakhir ada Eka Rahmawati dengan akhiran NIM 078. Nah, pada kesempatan ini kami membagi beberapa materi itu dalam beberapa pokok bahasan, yaitu yang pertama itu pengertian, akan menjelaskan apa itu pelayanan publik gitu. Nah, yang kedua itu klasifikasi, yang menjelaskan apa saja yang masuk dalam pelayanan publik. Nah, yang ketiga itu prinsip-prinsip, yang menjelaskan tentang prinsip apa saja yang bisa dalam pelayanan publik, dan yang selanjutnya itu standar, dan selanjutnya itu permasalahan terkait penyediaan jasa publik yang ada bukti nyatanya gitu, yang ada di sekitar kita. Nah, dilanjutkan dengan analisis permasalahan. Nah, setelah permasalahannya dianalisis, selanjutnya akan terbitlah solusi gitu. Nah, sebelum kita membahas lebih dalam, kita harus tahu nih, pelayanan publik itu apa sih? Nah, pelayanan publik di sini itu merupakan elemen yang sangat penting dalam penyelenggaraan kepemerintahan. Nah, pelayanan publik itu secara sederhana yang dipahami oleh berbagai pihak, yaitu merupakan pelayanan yang diselenggarakan atau yang disediakan oleh pemerintah. Nah, semua barang maupun jasa yang disediakan oleh pemerintah itu disebut sebagai pelayanan publik. Nah, penyediaan pelayanan publik itu secara langsung disediakan oleh pemerintah kan, dan dilakukan lewat berbagai sektor gitu. Misalnya nih, yaitu badan-badan kepemerintahan, sekolah milik pemerintah, kantor pos, perusahaan listrik pemerintah, rumah sakit, dan lain-lain gitu. Nah, penyelenggaraan ini dilakukan dengan tujuan yaitu agar tidak terjadi penyalahgunaan. Nah, pemerintah di sini sebagai penyedia harus bersikap secara profesional dalam menjalankan fungsinya sebagai penyedia pelayanan publik. Nah, dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/Kep/M/7/2003 tentang penyelenggaraan pelayanan publik, yang disebut pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan untuk menyelenggarakan pelayanan publik bagi upaya pemenuhan kebutuhan penerima layanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, pelayanan publik atau pelayanan umum itu bisa didefinisikan sebagai segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, di daerah, serta di lingkungan BUMN atau BUMD, dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan perundang-undangan. Nah, selain pihak dari pemerintah yang menjadi penyelenggara pelayanan publik, kemungkinan pula pelayanan publik itu diselenggarakan oleh pihak non-pemerintah seperti swasta atau masyarakat. Namun, hal tersebut itu tidak seakan-akan membantah bahwa peran pemerintah itu begitu penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik bagi masyarakatnya. Nah, selanjutnya klasifikasi pelayanan publik. Nah, pelayanan publik itu dapat diklasifikasi dalam berbagai bidang. Ya, menurut Darmawan, pelayanan publik itu diklasifikasikan menjadi 3, yaitu pertama pelayanan kebutuhan dasar, yang kedua pelayanan umum, dan yang terakhir itu pelayanan jasa. Nah, pelayanan kebutuhan dasar itu merupakan fungsi pemerintah dalam memberikan dan mengurus keperluan kebutuhan dasar masyarakat untuk meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat itu sendiri, yang meliputi yang pertama kesehatan, yang kedua itu pendidikan dasar, dan yang ketiga itu bahan kebutuhan pokok masyarakat. Nah, yang sebagai kebutuhan pokok masyarakat lah gitu. Nah, yang kedua itu merupakan pelayanan umum. Nah, pelayanan umum itu merupakan pelayanan yang pemerintahan berkaitan dengan pelayanan administrasi dan barang untuk memenuhi kepentingan masyarakat. Meliputi yang pertama itu pelayanan administrasi, yang meliputi itu KTP, sertifikat tanah, akta kelahiran, pemasangan media reklame, BPKB, STNK, IMB, paspor, dan lain-lain. Nah, untuk pelayanan barang itu sendiri yaitu merupakan jaringan telepon, penyediaan tenaga listrik, dan penyediaan air bersih.
Nah, yang ketiga itu pelayanan jasa. Nah, pelayanan jasa ini meliputi pendidikan tinggi dan menengah, pemeliharaan kesehatan, transportasi, jasa pos, sanitasi lingkungan, persampahan, drainase, jalan dan trotoar, dan lain-lain gitu. Baik, untuk materi yang selanjutnya yaitu prinsip-prinsip pelayanan publik. Prinsip-prinsip tata laksana umum pada hakikatnya merupakan penerapan prinsip-prinsip pokok sebagai dasar yang menjadikan pedoman dalam perumusan tata laksana dan penyelenggara kegiatan pelayanan umum. Pelayanan umum yang perlu dipahami oleh setiap birokrasi publik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip pelayanan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu kesederhanaan. Kesederhanaan ini merupakan prosedur atau tata cara pelayanan diselenggarakan secara mudah, lancar, cepat, tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan. Untuk yang kedua yaitu kejelasan dan kepastian, yaitu adanya kejelasan dan kepastian mengenai yang pertama, prosedur atau tata cara pelayanan umum. Yang kedua, persyaratan pelayanan umum, baik teknis maupun administrasi. Yang ketiga, unit kerja atau pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam pemberian pelayanan umum. Yang keempat, rincian biaya atau tarif pelayanan umum dan tata cara pembayarannya. Yang kelima, jadwal waktu penyelesaian pelayanan umum. Yang keenam, hak dan kewajiban baik dari pemberi maupun penerima pelayanan umum. Yang ketujuh, pejabat yang menerima keluhan masyarakat apabila terdapat sesuatu yang tidak jelas atau tidak puas atas pelayanan yang diberikan pada masyarakat atau pelanggan. Untuk yang ketiga yaitu keamanan, yaitu merupakan proses serta hasil pelayanan umum dapat memberikan keamanan dan kenyamanan serta dapat memberikan kepastian hukum. Yang keempat ada keterbukaan, yaitu proses atau tata cara, persyaratan, satuan kerja, pejabat penanggung jawab, pemberi pelayanan umum, waktu penyelesaian, rincian biaya atau tarif, dan hal lain-lain yang berkaitan dengan proses pelayanan umum wajib diinformasikan secara terbuka agar mudah diketahui dan dipahami oleh masyarakat, baik diminta maupun tidak diminta. Lalu yang selanjutnya ada efisien, yaitu di mana persyaratan pelayanan umum dibatasi hanya hal-hal yang berkaitan langsung dengan pencapaian sasaran pelayanan dengan tetap memperhatikan keterpaduan antara persyaratan dengan produk pelayanan yang diberikan, dan adanya pencegahan pengulangan kelengkapan persyaratan pada konteks yang sama dalam hal proses pelayanannya, kelengkapan persyaratan dan dari satuan kerja atau pemerintah lain yang terkait. Yang selanjutnya yaitu ekonomis, dalam arti pengenaan biaya pelayanan umum harus ditetapkan secara wajar dengan memperhatikan yang pertama, nilai barang dan jasa pelayanan umum tidak menuntut biaya yang tinggi di luar kewajaran. Yang kedua, kondisi dan kemampuan masyarakat untuk membayar secara umum. Yang ketiga, ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Untuk prinsip selanjutnya yaitu keadilan yang merata, dalam arti cakupan atau jangkauan pelayanan umum harus diusahakan seluas mungkin dengan distribusi yang merata dan diperlakukan secara adil. Untuk prinsip yang terakhir yaitu ketepatan waktu, merupakan pelaksanaan pelayanan umum dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan. Oke, untuk materi selanjutnya yaitu standar pelayanan publik. Standar pelayanan publik ini sekurang-kurangnya meliputi 5 standar. Untuk yang pertama yaitu prosedur pelayanan. Prosedur pelayanan ini dibagikan bagi pemberi dan penerima pelayanan termasuk pengaduan. Yang kedua, waktu penyelesaian yang ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan sampai dengan penyelesaian pelayanan termasuk pengaduan. Yang ketiga, biaya pelayanan merupakan biaya yang berupa rincian yang ditetapkan dalam proses pemberian pelayanan. Yang keempat yaitu produk pelayanan merupakan hasil pelayanan yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Untuk yang terakhir yaitu sarana dan prasarana merupakan penyediaan sarana dan prasarana pelayanan yang memadai oleh penyelenggara pelayanan publik. Selanjutnya akan ditampilkan mengenai permasalahan penyediaan jasa publik pada studi kasus Puskesmas. Sebuah video meninggalnya seorang warga Meliau, Kabupaten Sanggau akibat tidak mendapatkan pelayanan medis di Puskesmas viral di dunia maya. Menurut Kepala Dinas Kesehatan Sanggau, peristiwa tersebut terjadi karena tenaga Puskesmas yang terbatas. Namun petugas dan pimpinan Puskesmas akan diberi sanksi tegas akibat insiden tersebut. Perawat tidak ada sama sekali, dokter tidak ada sama sekali. Inilah sebuah video amatir yang merekam warga yang panik membawa korban ke puskesmas namun tidak ada petugas pelayanan. Video tersebut kemudian tersebar di dunia maya dan menjadi viral. Kepala Dinas Kesehatan Sanggau, Ginting, merespon video viral itu. Menurutnya, beberapa hari sebelum kejadian tersebut, Dinas Kesehatan sudah memanggil kepala puskesmas untuk tindakan ketidakdisiplinan dari petugas. Namun, mereka berdalih tenaga puskesmas yang terbatas. Dengan kejadian ini, kami sudah melaksanakan evaluasi terhadap
kepala puskesmas selaku penanggung jawab teknis di UPT puskesmas tersebut. Karena kepala puskesmas ini merupakan pejabat struktural, maka proses pengangkatan dan pemberhentiannya ada mekanisme sesuai dengan peraturan yang berlaku. Akibat dari kejadian ini, Dinas Kesehatan Sanggau akan mengevaluasi pimpinan puskesmas dengan sanksi diberhentikan dari jabatannya dan akan dibenahi secara komprehensif. Dari Sanggau, Tutuwuri, Heri Jabu, TV One mengabarkan. Jadi, berdasarkan video tersebut, maka dapat kita ketahui bahwa di Desa Kerawang, Kecamatan Meliau, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, terdapat salah satu warga yang dinyatakan meninggal dunia di Puskesmas Meliau pada Sabtu tanggal 29 Januari 2022 karena tidak ada seorang pun tenaga medis di puskesmas tersebut. Ketika mengetahui tak seorang pun petugas kesehatan berada di puskesmas, warga ini tidak tinggal diam. Mereka ikut membantu pihak keluarga untuk mencari petugas kesehatan ataupun dokter agar segera mendapat penanganan medis. Namun, saat dokter tiba, pasien tersebut tidak dapat tertolong atau dinyatakan meninggal dunia. Atas kejadian tersebut, pihak keluarga dan warga sekitar mendesak Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau agar melakukan evaluasi menyeluruh dan memberikan sanksi tegas kepada para tenaga kesehatan yang bertugas di Puskesmas Meliau. Menurut kesaksian dari pihak keluarga korban, ruang puskesmas itu tertulis 24 jam. Tapi, pelayanannya sama sekali bukan 24 jam. Bahkan, sering tidak ada petugas di sana. Belum lagi pelayanan mereka yang buruk. Warga juga mengaku sudah pernah melaporkan terkait buruknya pelayanan di Puskesmas Meliau ke pihak Dinas Kesehatan. Namun, belum ada tanda-tanda pelayanan yang membaik. Justru, muncul lagi persoalan pelayanan yang membuat seorang pelajar harus meregang nyawa di Puskesmas Meliau. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau Ginting saat ini dikonfirmasi mengakui bahwa ketidakdisiplinan petugas kesehatan di Puskesmas Meliau sudah terjadi berulang-ulang. Baik teman-teman, untuk selanjutnya kita akan menjawab nih bagaimana solusi untuk dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang sering terjadi di puskesmas di Indonesia, khususnya untuk permasalahan yang telah ditampilkan pada video di slide sebelum ini. Nah, untuk solusi yang pertama yaitu Kepala Dinas mengevaluasi terhadap Kepala Puskesmas selaku penanggung jawab dengan memberikan sanksi yaitu diberhentikan dari jabatan. Nah, untuk solusi yang pertama ini, jadi Kepala Dinas Kesehatan di Indonesia ini harus melakukan evaluasi yang menyeluruh terhadap puskesmas-puskesmas yang berada di Indonesia. Nah, lalu Ketua Dinas ini memberikan kewenangan penuh kepada kepala-kepala puskesmas di Indonesia untuk dapat mengevaluasi kinerja dari puskesmasnya sendiri. Dan apabila ada permasalahan, maka kepala puskesmas ini memiliki kewenangan penuh untuk melakukan pemberhentian kerja terhadap karyawannya. Nah, untuk selanjutnya yaitu pembenahan secara komprehensif. Solusi selanjutnya yaitu evaluasi kebijakan pemenuhan sumber daya manusia kesehatan yang sangat perlu dilakukan untuk melihat efektivitas dan juga manfaat dari kebijakan-kebijakan yang telah dilaksanakan di lapangan. Hal ini karena ada kebijakan pemerintah pusat yang tidak lagi mengangkat honorer, sedangkan wilayah kita ini luas dan juga transportasi ini sulit dan tenaga medis ini juga terbatas. Apabila mengangkat tenaga honorer, siapa yang akan bayar dan juga akan menyalahi aturan dari pusat juga. Nah, untuk solusi selanjutnya yaitu Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau khususnya dari video tersebut, nah segera melakukan evaluasi agar hal ini tidak terjadi lagi di puskesmas manapun di Kabupaten Sanggau. Jadi jangan pernah kasus ini terulang kembali karena berakibat fatal untuk nyawa manusia. Hal ini karena sistem kerja yang sudah jelas menganut reward and punishment. Jadi yang berprestasi ini dikasih reward dan juga yang teledor dan juga lalai itu diberikan hukuman. Dan untuk masalah hukumannya ini diatur mulai dari tingkat ringan, sedang hingga berat, dan ini dimiliki kewenangannya oleh pemerintah daerah ataupun dari kepala puskesmas tersebut. Baik, cukup sekian pembahasan materi dari kelompok 6. Apabila ada kesalahan kata ataupun perbuatan selama pembuatan video mulai dari awal hingga akhir video, kami dari kelompok 6 memohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari kelompok 6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.